Sejarah dan misteri di balik Museum Jakarta Kota Tua. Pada zaman penjajahan Belanda, Museum Sejarah Jakarta adalah balai kota Batavia yang merupakan pusat aktivitas rakyat sekaligus tempat pelaksanaan hukuman mati dan pembantaian massal etnis Tionghoa. Hari ini saya akan mengeksplor Museum Jakarta yang ada di Kota Tua. Untuk tarif tiket masuk Museum Jakarta ini masih tergolong cukup murah, hanya sebesar 15.000. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Museum Jakarta ini masih menjadi objek wisata favorit bagi para pengunjung. Di museum ini, kita bisa mengetahui sejarah Jakarta, penjara bawah tanah, dan barang bersejarah baik dalam bentuk asli maupun replika. Salah satunya replika prasasti Ciaruten ini, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kita pindah ke lantai 2 untuk melihat benda apa saja yang ada di museum ini. Ada 23.500 koleksi barang yang tersimpan di museum ini. Di antaranya ada mebel, senjata, barang kerajinan, dan perabotan peninggalan lainnya dari para bangsa Belanda. Sementara lemari besar ini pada saat itu untuk meletakkan arsip dan dokumen Dewan Hakim. Konon, meja ini juga digunakan oleh para anggota Dewan Keadilan untuk memutuskan hukuman bagi para tahanan. Mebel-mebel antik di sini berasal dari abad 17 sampai 19 dengan desain klasik, perpaduan gaya Eropa, Cina, dan Indonesia. Di sini juga terdapat koleksi uang kuno, mulai dari penjajahan Belanda, Jepang, sampai awal kemerdekaan Indonesia. Di lantai ini kita disuguhkan dengan gambaran tentang sejarah Jakarta dari masa prasejarah, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, kedatangan VOC, hingga proses menjadi Batavia. Adapun kronologi sejarah nama Jakarta dari masa ke masa, pada abad ke-14, Jakarta sendiri bernama Sunda Kelapa dan menjadi pusat pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Lalu tahun 1527, penyerangan Pangeran Fatahillah ke Sunda Kelapa dan merubah nama menjadi Jayakarta. Dan pada tahun 1621, Belanda tiba-tiba mengambil alih dan mendirikan pemerintahan kolonial dan mengganti nama menjadi Batavia. Pada tahun 1942, pasukan Jepang tiba di Batavia dan merubah nama menjadi Jakarta. Dan pada tahun 1945, nama Jakarta diresmikan oleh pemerintahan Indonesia dan menjadi ibu kota sampai saat ini. Sementara lukisan ini adalah tentang penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Dibuat oleh Sujoyono pada tahun 1973, atas dasar perintah dari Gubernur DKI Ali Sadikin, dan diresmikan pada tahun 1974. Terdapat juga berbagai senjata, replika pedang keadilan, atau pedang hukum yang membawa kesengsaraan bagi banyak pribumi, serta masyarakat Tionghoa. Pedang ini telah mengadili ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang melanggar hukum Belanda yang berlaku pada saat itu.
Sedangkan meriam coak ini merupakan koleksi tertua dari ribuan koleksi yang disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Penjara bawah tanah di museum ini menyimpan banyak sekali misteri. Lokasinya tepat di belakang Museum Sejarah Jakarta. Konon, penjara ini digunakan untuk para narapidana VOC yang menunggu keputusan dari pengadilan. Namun, kebanyakan narapidana meninggal dunia sebelum ada keputusan hukuman. Karena kondisi penjara yang begitu buruk, dengan tinggi hanya 160 cm dan luas hanya 20 meter persegi. Konon rantai batu ini merupakan borgol untuk para tahanan. Hawa di ruangan ini begitu pengap dan sangat lembab. Tidak ada penerangan sama sekali, sehingga nuansa mengerikan bagi yang berada di dalamnya. Selain itu, museum ini juga memiliki lonceng kematian dan dibunyikan untuk menghukum para tahanan pada masa Belanda. Ini adalah halaman belakang dari Museum Fathahillah. Sambil duduk santai, kita juga bisa menikmati berbagai jajanan di halaman belakang ini. Di halaman belakang ini, ada satu patung yang berhasil mencuri perhatian. Ternyata ini adalah patung Dewa Hermes yang dipercaya sebagai tanda dari keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang. Suasana di belakang museum ini lebih sejuk karena banyak pepohonan. Ada beberapa pedagang makanan dan minuman, dan saya memutuskan untuk beristirahat dan makan di sini. Bangunan yang berjajar di pintu masuk Kota Tua ini sebagian diisi oleh kafe dan pedagang lainnya. Kita bisa menikmati kuliner khas Jakarta di sekitar Kota Tua. Tak hanya itu, di sini juga sering diadakan pertunjukan seni dan budaya di ruangan terbuka. Akhir pekan kali ini, Kota Tua terlihat sangat padat sekali dan jadi tempat favorit untuk menghabiskan liburannya bersama keluarga. Ditambah dengan adanya sepeda ontel, kita bisa berkeliling untuk menikmati pemandangan arsitektur kolonial. Selain Museum Fathahillah yang tadi kita kunjungi, terdapat juga museum lain seperti Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, Museum Seni Rupa, dan Museum Bahari. Selain kendaraan pribadi, akses untuk menuju ke Kota Tua ini juga sangat gampang, bisa memakai kereta atau transportasi umum lainnya. Pada perjalanan pulang, saya melewati kali yang terdapat jembatan di atasnya. Ternyata jembatan ini dulunya sering dilintasi kapal pembawa komoditi dari atau ke pelabuhan Sunda Kelapa. Saya rasa kita sudah di penghujung perjalanan telusur museum kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di traveling selanjutnya.